Perkenalkan, nama saya Cornelius Danu. Saya mahasiswa STEKI Citra Bakti Ngada, semester 3 program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan melakukan simulasi mengajar mengenai mata kuliah pendidikan IPA SD kelas awal dengan materi PKN, yaitu mengidentifikasi contoh perilaku sesuai nilai Pancasila melalui tindakan disiplin, saling menghargai dan bertanggung jawab. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, baik, sebelum lanjut ke materi kita pada hari ini, saya mau bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, saya minta satu orang pimpin dalam doa. Saya Pak. Ayo, adek, kami saya minta. Oke. Teman-teman dan Pak Guru, kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Allah, mari Oke, mari kita tepuk salut teman kamu gadis. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada yang tahu materi kita hari ini? Tidak tahu, Pak. Materi kita hari ini mengidentifikasi contoh perilaku nilai-nilai Pancasila melalui tindakan disiplin, saling menghargai, tanggung jawab. Materi ajar kita hari ini yang pertama, oke baik, perhatikan di papan ya. Baik, Pak. Bapak akan menuliskan materi ajar kita untuk hari ini. Pak Guru, untuk sekolah besar. Oh ya, sabar ya. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan materi kita hari ini. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila mengatakan kita untuk hidup rukun, tertib, saling menghormati dan tanggung jawab. Di sekolah, nilai-nilai Pancasila dapat kita lakukan melalui perilaku baik di kelas, di halaman sekolah dan luar ataupun di masyarakat. Maka dari itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi contoh perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila melalui tindakan disiplin, saling menghargai, tanggung jawab. Bapak mau tanya dulu, ada yang tahu apa saja aturan-aturan di sekolah? Tidak tahu. Dengan cara berpakaian, Pak. Berpakaian. Tidak boleh mencoret-coret sekolah. Oke, Tidak baik. boleh terlambat. Datang pakai sepatu sekolah. Membuang sampah di tempat sampah. Oke, baik anak-anak, kita lanjut ke materi yang pertama tadi.
Yang kedua tadi sikap disiplin. Perilaku disiplin adalah sikap patuh terhadap aturan yang berlaku. Coba, mungkin ada anak-anak yang bisa tahu tentang aturan atau berdisiplin itu seperti apa. Bapak tidak meminta untuk menjawab secara detail, kalau cukup menyebutkan tentang aturannya saja. Mungkin ada yang tahu, silakan. Aturan di mana, Pak? Di sekolah. Oh, di sekolah, Pak. Aturan cara berpakaian. Oke, ada yang lain. Aturan cara kebersihan. Kebersihan. Oke, ada yang lain. Aturan waktu. Kedisiplinan. Oke, bagus sekali. Oke, baik. Apa yang akan jawab itu semua benar, tetapi Bapak perlu menyampaikan tentang aturan-aturan yang ada di sekolah. Saya minta kamu dengar ya. Siapa? Yang pertama itu datang ke sekolah sebelum bel masuk berbunyi. Contohnya, kalau misalnya Ovin dari rumah itu jam 7, jam masuk sekolah itu 7.15. Nanti Ovin bisa pergi ke sekolah 7:05 menit sudah ada di sekolah, supaya sebelum jam 7.15 Ovin bisa masuk kelas. Begitu. Bisa mengerti? Mengerti, Pak. Pak, ada contoh lain. Ada, contohnya yang lain mengikuti aturan kelas yang sudah disepakati. Contohnya pembagian tiket. Hari ini hari Senin Ovin yang sapu kelas, hari Selasa ganti yang sapu kelas, hari Rabu Destin, hari begitu pun seterusnya. Bisa mengerti? Bisa. Adapun manfaat sikap disiplin belajar menjadi nyaman, kelas menjadi tertib, waktu belajar digunakan dengan baik, sikap saling menghargai. Mungkin ada yang tahu sikap saling menghargai itu seperti apa? Saya berikan kesempatan kepada anak-anak. Pada audiens yang tidak mempersilakan. Menghargai teman yang berbeda agama. Oke, ada yang lain? Pada teman Gadi. Menghargai teman yang sedang memberikan pendapatnya. Oke, yang lain? Cynthia mungkin? Ayo, silakan. Menghargai teman yang sedang berdoa. Oke. Tepuk salut dulu mereka bertiga. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik. Terima kasih adik-adik. Jadi itu adalah aturan-aturan yang harus Dipatuhi. dan ditaati. Ditaati. Jadi apa yang kalian sebutkan tadi itu adalah bentuk aturan-aturan di sekolah yang harus ditaati oleh siswa. Contohnya tadi aturan tentang menghargai satu dengan yang lain. Contohnya begini, jika psikologi memberikan masukan berkaitan atau berbicara dengan siapa saja, berbicara dengan Gadika, berbicara dengan siapa saja, Ovin tidak boleh datang-datang langsung pukul. Itu adalah bukan sikap saling menghargai. Jadi sikap saling menghargai adalah mendengarkan siapa yang berbicara ataupun bagaimana cara menghargai orang dengan sikap saling menghargai. Saling menghargai berarti menghormati orang lain loh. Coba anak-anak mungkin ada yang tahu sikap saling menghargai itu seperti apa? Yang lain selain yang Mama sebutkan tadi. Menghargai perbedaan pendapat. Oke, baik. Yang saya sebutkan bahwa menghargai orang adalah menghargai apa yang terjadi. Contohnya begini. Di dalam kelas, Ovin datang ke sekolah, lalu mempresentasikan tugas kelompok. Jadi, Gabi dan teman-teman yang lain harus mendengarkan. Jelas sikap saling menghargai. Oke, yang berikut kita sikap bertanggung jawab.
Kira-kira anak-anak bisa tahu apa itu sikap tanggung jawab? Tahu Pak. Dari mana Ustaz, silakan. Misalnya di dalam satu ruangan, di dalam satu kelas, kita memiliki aturan dalam membersihkan jadwal kelas. Orang yang jadwal kelas membersihkannya di hari Senin harus tetap membersihkan kelas, karena itu adalah tanggung jawab dari jadwal piket yang sudah ditentukan. Terima kasih. Yang lain, kalau dia mungkin dan orang yang sama dari tadi, Gali, Oke, dari mana suaranya? Ayo, karena malu-malu, ayo. Cynthia, silakan. Sikap tanggung jawab. Kira-kira tanggung jawab di kelas itu bagaimana Cynthia? Coba Cynthia jelaskan secara tidak perlu secara yang sedikit-sedikit sudah. Intinya kamu paham sudah. Silakan. Oke, baik, yang lain. Dan saya Pak. Silakan. Dan Dan Claudia. ketika guru memberikan tugas, siswa harus menyelesaikan agar memiliki sikap tanggung jawab. Oke, benar. Tadi ada saya akan menyimpulkan. Jadi sikap tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap melaksanakan akan tugas dan kewajiban yang sudah kita taati bersama. Contohnya tadi apa yang disebutkan oleh teman-teman tadi benar. Tadi contoh dari Bapak yang seperti ini ya. Kalau misalkan Bapak habis pembelajaran kita pada hari ini, Bapak memberikan tugas rumah. Tadi tugasnya anak-anak adalah mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak. Tadi pas Bapak bertanya, mana tugas-tugas yang Bapak suruh untuk mengerjakan tugas itu di rumah. Jadi kamu harus bisa mengumpulkan tugas itu tepat dengan waktu. Itu adalah sikap tanggung jawab dari seorang Siswa. Itu kalian. Itu sikap tanggung jawab. Jadi di sini setiap peserta didik memiliki tanggung jawab di sekolah. Contoh sikap tanggung jawab tadi mengerjakan tugas sendiri dengan jujur, menyelesaikan tugas sampai selesai, mengumpulkan tugas tepat waktu, itu adalah sikap tanggung jawab. Tanggung jawab. Yang berikut kita masuk ke aturan kelas. Sebelum ke aturan kelas, Bapak akan membuat aturan. Jadi, membuat kesepakatan kelas yang harus kita taati bersama. Kesepakatan bersama, siapa yang mau sebutkan? Kira-kira aturan yang seharusnya kita sepakati apa saja? Silakan, saya beri waktu untuk maksudnya Bapak. Misalnya si Claudia berbicara dan Bapak berbicara. Kira-kira aturan yang tepat untuk Claudia bagaimana? Atau kita buat aturan supaya kita sepakati bersama agar pembelajaran yang kita jalankan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Oke. Ada yang tahu? Tadi biar kalau kamu tidak bisa, biar Bapak yang tunjukkan. Yang pertama, kalau saya berbicara, yang lain lipat tangan di atas meja. Yang kedua, kalau Bapak suruh tulis, harus tulis. Kalau mau ke toilet atau mau minum, harus itu ketiga kesepakatan yang perlu kita tadi bersama. Ketika Bapak menemukan ada yang melanggar aturan yang sudah disepakati bersama, akan mendapatkan sanksi. Jadi kewajiban kita semua harus menaati aturan yang sudah disepakati. Oke. Aturan kita lanjut ke materi yang berikut. Aturan kelas adalah kesepakatan bersama yang harus dipatuhi oleh siswa atau peserta didik. Contoh aturan kelas tadi, misalnya datang tepat waktu, mengenakan
pakaian seragam sesuai dengan ketentuan atau hari. Misalnya hari Senin kita pakai pakaian seragam yang lengkap. Itu pun hari Selasa dan hari Sabtu. Sudah mungkin ada pertanyaan dari adik-adik? tidak ada. Lagi bisa mengerti ya? Bisa mengerti apa yang Bapak sampaikan? Bisa Pak. Baik, yang berikut aturan sebagai wujud nilai Pancasila. Mematuhi aturan telah merupakan salah satu cara menerapkan nilai-nilai Pancasila jika kita mematuhi aturan tersebut. Kira-kira jika peserta didik menaati aturan, contohnya aturan memakai pakaian, datang tepat waktu, menjalankan tugas pikir sesuai jadwal, kira-kira dampak dan dari siswa ketika menaati aturan itu kira-kira apa? Pembelajaran tadi apa? Coba yang tahu angkat tangan, ayo jangan malu-malu, ayo angkat tangan. Ada yang tahu? Kita mengamati aturan agar merasa nyaman. Oke, yang Disiplin aturan. oke, yang lain. Ada yang lain? Maka aturan tersebut akan berjalan sesuai rencana dan tujuan. Oke, benar. Apa yang kalian sebutkan itu benar. Tepuk tangan dulu untuk teman kita semua. Jadi anak-anak, ketika Bapak mengambil kesimpulan, ketika dari kita sebagai peserta atau siswa mengikuti aturan-aturan yang sudah diterapkan baik oleh guru ataupun yang ada dalam kelas, maka pembelajaran yang akan kita jalankan akan berjalan secara lancar, tertib, nyaman, dan sejuk. Bisa pahami? Bisa Pak. Yang berikut contoh perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila di kelas. Contoh perilaku sehari-hari di kelas. Yang pertama adalah mengikuti pembelajaran dengan tertib. Kira-kira ada yang tahu kira-kira contoh aturan yang pertama tadi mengikuti pembelajaran dengan tertib. Kira-kira dari kalian bisa memberikan contoh aturan tersebut. Mungkin ada yang tahu? Oke, baik, dengarkan di sini. Jadi, Bapak sudah menyebutkan tadi mengikuti pembelajaran dengan tertib. Jadi contoh, kita hari ini menjalankan pembelajaran tentang aturan di kelas. Jadi, misalnya dalam menjelaskan materi yang berlangsung, Bapak menjelaskan materi berlangsung, jadi anak-anak bisa mengikutinya dengan baik, memahaminya dengan baik, dan apa yang disampaikan oleh Bapak kalian bisa mengerti itu adalah bentuk dari apa tadi yang Bapak sampaikan? Oke. Oke, yang berikut yang Bapak sampaikan tadi pembelajaran yang tertib. Jadi yang kedua menjaga kebersihan di kelas bersama-sama. Kira-kira contoh menjaga kebersihan di kelas itu kira-kira seperti apa? Membuang sampah pada tempat sampah. Oke, yang kedua membuang sampah pada tempat sampah. Kira-kira fungsi membuang sampah pada tempat sampah itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada supaya ruangan kelas itu Oke. rapi. Bapak bilang tadi di pertengahan atau sebelum masuk ke aturan kelas tadi, Bapak sudah membuat 3 aturan, yaitu yang pertama apa tadi? Kalau duduk tangan lipat di atas meja. Yang kedua, kalau ada yang mau memberikan pertanyaan berupa jawaban harus angkat tangan. Oke, baik. Siapa yang tahu tadi? Kira-kira manfaat dari membuang sampah ke tempat sampah itu kira-kira bagaimana? Silakan angkat tangan. Oke. Jadi silakan ada yang. Manfaatnya agar ruangan kelas terlihat bersih dan rapi. Oke, itu dari Gadi itu benar. Kita salut dulu Gadi.
Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, itu untuk menurut Gati. Ada yang lain? Mungkin Cynthia atau ada Desti mungkin? Tapi tidak ada tadi. Dari tadi Bapak bilang membuang sampah atau jalan kebersihan di kelas. Teman adik-adik bilang tadi tujuannya adalah agar kelas itu bersih, nyaman, proses pembelajaran nyaman. Jadi kelas juga membuang sampah atau menjaga kebersihan ya. Tadi besok-besok kalau kamu ada di sampah kiri kanan depan belakang di bawah bawah meja, hal yang kamu lakukan adalah apa? Memungut sampah. Lalu? Tempat sampah. Buangnya di tempat sampah. Itu adalah contoh menjaga Kebersihan. Oke. Yang berikut adalah mendengarkan guru saat berbicara. Contohnya tadi adalah ketika Bapak menjelaskan materi, kamu adalah tugas kamu adalah mendengarkan. Contohnya tadi Bapak menjelaskan materi yang dari awal sampai saat ini kamu bisa mendengarkan. Itu adalah contoh sikap saling mendengarkan. Oke baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu menunjukkan perilaku mematuhi aturan di rumah dan di sekolah. Sebelum itu, Bapak akan Oke baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Materi yang kedua menunjukkan perilaku mematuhi aturan di rumah dan di sekolah. Oke baik, sebelum itu Bapak ada media tentang aturan di rumah dan di sekolah. Nanti Bapak akan tunjukkan ke kalian. Kalian harus memperhatikan ke depan. Ini ya aturan tadi, aturan di rumah, di kelas, di sekolah, aturan di rumah dan di sekolah. Sebelum melangkah ke situ, Bapak akan menunjukkan poster tentang aturan di rumah. Ayo lihat ke sini. Bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa lihat? Oke baik, di sini ada aturan di rumah. Contoh aturan di rumah di sini, coba satu orang baca yang Bapak tunjuk ini. Kira-kira apa ini? Jangan lupa di tempat waktu dan merapikan tempat tidur. Itu adalah bentuk aturan di Rumah. Kalau besok-besok kamu bangun pagi di rumah, hal yang perlu kamu lakukan adalah merapikan tempat tidur. Itu adalah bentuk dari menaati aturan di rumah. Oke. Yang kedua, ini bisa baca? Coba baca. Izin dan berpamitan kepada orang tua ketika hendak pergi. Oke. Jadi di sini izin dan berpamitan kepada orang tua ketika hendak pergi. Misalnya ada Desti bisa dengar ke sini. Bisa. Oke. Jadi ada Desti, ketika ada Desti mau pergi ke kos teman, ke rumah teman, ke Alfamart harus berpamitan dengan Orang tua. Itu adalah sikap menaati aturan rumah. Yang berikut, coba baca ini. Kira-kira? Menggosok gigi dan berbunyi sendiri. Oke. Jadi ada Alvin. Ketika ada Alvin bangun tidur sebelum sesudah makan harus Menggosok gigi. Itu adalah bentuk menaati aturan juga. Menaati aturan agar apa? Agar tetap bersih. Oke. Yang berikut sebelum tidur kita harus apa? Berdoa. Jadi itu ada banyak aturan-aturan di rumah yang harus kita patuhi. Oke baik.
Tepuk salut untuk kalian. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Nanti kalian pintar-pintar ya. Ya, Kak. Oke, anak kelas 1 harus Pintar. Oke, baik. Sebelumnya, Bapak akan menunjukkan peraturan saat tiba di sekolah. Bisa lihat? Bisa dong? Bisa, Kak. Ada banyak aturan yang perlu kita taati bersama saat tiba di sekolah. Yang pertama datangnya sekolah tepat waktu. Nah, contohnya, Desti harus pergi sekolah sebelum jam 7 karena jam 7.15 Desti harus berada dalam Sekolah. kelas ya. Saat jam masuk berbunyi, siswa harus berada di dalam kelas. Jadi, sebelum bel berbunyi, pastikan sebelum guru datang ke sekolah, datang ke ruangan untuk memberikan materi ajar pada hari Senin atau hari apa begitu, kamu harus pastikan 2 menit atau 5 menit sebelum ibu guru bapak guru, kamu harus sudah berada dalam kelas. Sebelum masuk kelas harus berbaris dengan rapi. Contohnya, ketika kamu sudah tiba di sekolah dan ada arahan dari bapak ibu guru untuk apel pagi, jadi kamu harus mengikuti apa? Pagi. Adalah sebelum pembelajaran dimulai. Contohnya sebelum kali kita kan di awal pembelajaran bapak meminta kalian untuk berdoa. Itu adalah sikap atau peraturan yang sekolah yang kita harus patuhi bersama. Jadi selain aturan pada saat tiba di kelas tadi, adapun tata tertib kelas atau di sekolah. Mungkin ada yang tahu tata tertib seperti apa itu? Gimana, Pak? Di dalam kelas. Kamu yang tadi tata tertib kelas atau dalam sekolah. Menjaga ketertiban di dalam kelas. Mendengarkan guru saat memberikan pelajaran. Tidak mencoret-coret tembok kelas. Oke. Itu adalah bentuk tata tertib di dalam Kelas. Apa yang kalian sebut itu adalah benar ya. Tadi itu benar. Itu adalah harus kamu pelajari dan ikuti semua apa yang disampaikan oleh ibu. Jadi tata tertib di dalam kelas, pastikan datang ke kelas tepat waktu. Yang Bapak sudah sampaikan tadi, tepat waktu sebelum dulu mulai mengajar. Oke, baik, itu sekian dan itu saja tata tertib dalam kelas. Dan itu adalah harus kita pelajari bersama. Jadi saya akan membacakan menunjukkan berlaku mematuhi aturan di rumah dan di sekolah. Aturan di rumah dan di sekolah. Aturan adalah kesepakatan yang harus dipatuhi agar kehidupan menjadi tertib dan aman dan sejahtera. Jadi contohnya tadi itu ya. Sebelum keluar dari rumah, contoh aturan di rumah tadi berpamitan dengan orang tua. Begitu pun aturan di sekolah datang tepat waktu, menjalankan aturan sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan. Aturan di rumah adalah peraturan yang dibuat oleh keluarga agar semua anggota hidup rukun dan teratur. Contoh aturan di rumah itu seperti apa? Ada adik-adik yang tahu tentang aturan di rumah? Saling menghargai antara kakak dan adik. Oke. Yang berikutnya. Tadi sudah Bapak jelaskan keluar rumah harus pamit kepada orang tua. Oke. Jadi adik-adik sudah tahu bahwa itu adalah aturan-aturan di rumah yang harus disepakati. Tadi saya minta adik-adik kalau misalnya keluar rumah harus sebelum ke sekolah berpamitan dengan orang tua. Iya, Pak.
Bapak sudah menjelaskan tadi tentang aturan-aturan. Jadi selanjutnya kamu akan mengerjakan LKPD. Jadi saya minta kamu mengerjakan ini dengan baik dan benar dan harus mendapatkan nilai yang Baik. Karena dari tadi Bapak boleh berbusa-busa, kalau kamu tidak bisa mendengarkan, berarti itu salah kebanyakan. Siapa? Oke, baik. Bapak, Oh ya. Pak Desi tidak mau ikut aturan Pak. Please. Ya, sekarang Bapak kasih sultan kamu 2 menit untuk kerja itu. Habis itu kumpul ke Bapak ya. Ya Pak. Bapak. Kalau menang seperti berbisa. Ya kamu berani. Aduh, kenapa? Iya. Kenapa? Bagaimana tadi? Saya aku yang tidak ada Pak. Tadi siapa yang ada mobilnya Desti tadi? Saya Pak. Tadi Alvin, kalau misalnya Alvin tidak ada Alvin, bisa pinjam ke Desti Ade. Kalau ada Alvin nanti kasih pinjam dulu ya. Itu oke. Sebelum itu kamu minta maaf. Minta maaf Desti. Pegang tangan, aku dulu. Ayo. Oke. Pak, ada poin Pak, Oke, saya pinjam. tidak apa-apa punya. Terima kasih Pak berganteng. Ya, intinya kamu kerja dengan baik ya. Iya Pak. Sudah Pak. 1 menit lagi. 1 menit sampai Sudah. apa udah harus dikumpul ya. Pak, saya tadi satu. Oke, baik. Yang sudah silakan kumpul. Ingat deh, tadi aturan di kelas adalah banyak aturan di kelas yang perlu kamu pelajari. Jadi, kamu bisa mengerjakan soal itu ketika kamu mendengarkan apa yang Bapak sampaikan dari tadi ya. Oke. Silakan kumpul, satu orang bisa menunjukkan. Desi tolong. Cepat. Oke anak-anak, saya minta, Bapak minta silakan mengumpulkan hasil pekerjaan kalian. Sudah? Sudah Pak. Oke baik, sebelum lanjut ke materi, Bapak perlu mengecek dulu kamu punya pekerjaan. Oke, kita berbuat dulu ya. Kalian masih? Mas, nanti. Itu Pak. Ini hadiah Natal. Pak, ini hadiah Natal. Oke baik. Jadi adik-adik dari hasil pekerjaan yang kamu kerjakan, kamu cukup mendapatkan nilai yang terbaik dan bahkan mendapatkan nilai yang terbaik. Mari kita tepuk tangan dulu. Oke, sebelum Bapak menutup pembelajaran kita hari ini, mungkin kira-kira dalam proses pembelajaran kita hari ini, kira-kira aturan-aturan ataupun tata tertib apa yang kamu pelajari hari ini? Silakan. Aturan di sekolah dan di rumah. Oke, ada yang lain? Dari materi kita yang hari tadi tentang aturan di rumah dan di sekolah. Saya minta 1-2 orang bisa atau harus bisa menyebutkan suatu aturan di rumah dan di sekolah. Ayo, siapa yang bisa? 2-2. Aturan di rumah 2, aturan di sekolah 2. Ayo. Kepada adik Ovi, silakan. Aturan di sekolah, kita harus masuk kelas sebelum jam pelajaran dimulai. Oke. Aturan yang kedua, berpakaian sesuai
yang lain aturan di rumah. Siapa yang tahu? Ayo, ada Cynthia silakan. Aturan di rumah sebelum tidur kita harus menyikat gigi. Oke, yang lain. Sebelum saya Pak. Ya, Aturan silakan. di rumah sebelum keluar bepergian kemana-mana harus izin kepada orang tua. Oke, jadi itu aturan di sekolah dan aturan di rumah yang harus ditaati. Jadi sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kira-kira kamu senang tidak pada saat Bapak memberikan materi hari ini? Kira-kira bagaimana perasaan kalian sesudah mempelajari tentang aturan di rumah dan aturan di sekolah? Senang. Senang tidak? Senang. Jadi sekian, sebelum Bapak mengakhiri, Bapak ada tugas untuk kalian. Nanti jangan lupa kumpul besok ya. Siapa? Baik, kamu kan sudah ketahui bahwa salah satu aturan adalah mengumpulkan tugas tepat, Pak. Dan itu harus kamu kerjakan. Lebih. Tadi besok dikumpulan. Oke, baik. Saya minta satu orang memimpin kita dalam doa. Jadi pulang ke rumah harus baik. Sebelum Bapak tutup, dan motivasi yang perlu Bapak sampaikan adalah ketika kamu keluar dari ruangan kelas dan Bapak Ibu guru ataupun teman-teman bertanya, teman-teman, apa yang kamu pelajari pada saat kamu menjalankan materi PKN tadi? Kira-kira yang disampaikan oleh Bapak Kornes dan Menteri, kira-kira apa? Kamu harus bisa menjelaskan tentang aturan di Sekolah. tentang aturan di Rumah. dan kamu harus menjelaskan soal aturan di sekolah, aturan di rumah. Kamu harus bisa, itu adalah IP anak kelas 1 yang Pintar. Jadi oke, baik. Itu saja materi kita hari ini. Selanjutnya saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Kepada teman Olvin, saya kasih kesempatan untuk berdoa. Kita dalam doa. Ayo, ambil sikap berdiri. Ayo, berdiri. Ayo, doa. Pak Guru dan teman-teman, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, malaikat Allah, dalam nama Bapa. Terima kasih Pak. Oke, baik, itu saja materi yang perlu kita pelajari bersama. Bapak harap apa yang kita pelajari hari ini kamu bisa ingat dan bisa menerapkan itu di rumah, di sekolah, dan kapanpun saja ya. Jadi tidak boleh hanya menerapkan aturan hanya di sekolah saja atau di sekolah saja. Di rumah juga harus kamu ganti aturannya. Itu saja materi pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Selamat siang. Siang Pak.